Oh ini Silent Rich nih kayak gini. From a Creed fanboy to Creed fanboy. Hai Bang Sam. Halo man. Sama You Creed. Sama Creed fanboy. are the one that I look up to, Bang Sam. Man, your content is great as well, man. Thank you. As for today, welcome to episode 3 untuk podcast kita. Thank you so much. I really want to ask you a lot of things regarding perfume of course. Sure. Kenapa sih Bang mulai semua ini? Kenapa sih Bang masuk ke dunia konten? Oke, so mungkin jawabannya kebagi dua ya. Kenapa gue suka dengan dunia parfum itu basically karena nyokap gue. Nyokap gue tuh dulu suka parfum-parfuman juga. Wah. Ya, terus Berarti then, it's in the DNA it's ya? in the blood, man. Yeah. Okay. So waktu gue sekitar SMP menuju SMA gitu, gue kadang-kadang suka ke sekolah pinjem parfumnya nyokap. Dan gue pertama kali beli parfum itu dibeli nyokap gitu. So the very first perfume yang betul-betul gue suka sampai sekarang DNA itu masih menempel di kepala gue adalah Bulgari Aqua Marine. Oh, itu All time classic. Itu fresh yang enak banget itu. And then nyokap gue juga suka Dolce Gabbana Light Blue, tapi yang cewek yang kotak. Oh, yang woman ya? Yes, makanya sebenarnya gue lebih suka itu daripada yang Dolce Gabbana Light Blue Intense yang cowok. Oh. Karena buat gue DNA yang cewek itu somehow kayak lebih indah, lebih playful, calming, yes, ya. gitu. Oke. Nah akhirnya berangkat dari situ, gue mulai suka lah dengan wewangian, gitu. Tapi karena dulu I can't afford parfum-parfum mahal, jadi dulu gua zaman dulu kan Tinteng sama lokal belum kayak sekarang ya. Iya, dulu kualitinya masih lumayan jauh ya, Bang. Iya, way back waktu gua masih SMP, SMA bahkan kuliah, dulu masih ada kayak Body Shop. Iya, betul. Ya, dulu Body Shop yang gua pakai itu Kisna White Mask. Oh. Itu standar banget tuh. Oke. And then ya pelan-pelan lah akhirnya mulai muncul Dior Sauvage, mulai muncul Bleu de Chanel. Habis itu nggak lama setelah itu mulai terkenal lah Maison Margiela, By the Fireplace, gitu-gitu. Dan akhirnya gue mulai beli. Suatu ketika gue beli By Rido, dan gue iseng aja. By Rido Mojave betul. Bikin reviewnya dan ternyata dalam semalam tiba-tiba FYP dan beberapa K. Waktu itu gue punya follower masih kayak 1000-an. Terus gue kayak, oke, dunia parfum di TikTok kayaknya belum segitunya. Karena dulu di YouTube kan ada Mike Indovax kan? Iya, betul. Okay. The icon. Our big bro. Iya. Kalau nggak ada dia nggak ada gue. Iya, betul. Nggak ada gue juga. So akhirnya dari situ gue memulai kayak, gue mau mencoba untuk bikin konten parfum di TikTok. Karena waktu itu gue melihatnya belum terlalu rame nih. Dan belum ada nih kayaknya konten kreator laki-laki parfum di TikTok. You see the opportunity. Iya, di situ. Akhirnya gue mulai explore lokal. Gue mulai explore Tinteng. Waktu itu pertama kali gue pernah bahas tuh kalau nggak salah Ministry of Oud. Oh, oke. Ministry of Oud. Habis itu yang lokal. versi yang mana? Ya, Oud Satin. Oh, Oud Satin. Apa Oud gitu. Indonesian. Kayaknya Oud Indonesian, antara itulah. Okay. Setelah itu, gue mulai explore Mykonos, gue mulai explore Usual. Okay. Nah itu dari situ akhirnya ya sampai sekarang. Oke. Dah dari sekian banyak perfume nih Bang. How many bottles sih Bang? This question, oke. How many bottles sih Bang? Dosa-dosa lo ini. Yang gue beli, yang dapat dari brand atau keseluruhannya? Overall. I think it's 1000-an lebih kayaknya. 1000? Karena Wah. sekarang gue tinggal di apartemen sama my wife and my daughter. Gue punya ruangan buat parfum. And then di apartemen gue yang lama masih ada beberapa parfum gue di situ. Oke. And then gue sewa gudang untuk buat taruh parfum gue juga di situ. Sewa literally satu gudang buat Gue ada kayak storage gitu emang ya udah buat parfum gue. Wah, niat So banget sih. I think it's around 800 to 1000 lah harusnya. Oke. Nah, dari sekian banyak parfum lu nih Bang, one thing that I want to ask you. Dari pengalaman lu, dari hidung lu pasti gue ngerasa udah lewatin banyak banget hal lah. Oke. Menurut lu parfum yang bagus tuh parfum yang kayak gimana sih? Oke. Bagus itu buat gua sangat relatif tergantung lu tanya ke orang yang seperti apa. Ada orang yang menjawab bagus ketika dia tahan lama. Ada orang yang menjawab bagus ketika dia merasa bahwa pembuatnya ini adalah sosok orang. Misalnya kayak parfum ini bagus karena dibikin sama Quentin Bisch misalnya. Ada kayak gitu. Kalau misalnya kayak lu die hard fan Quentin Bisch. Karena gitu perfumernya Karena juga. perfumernya. Atau mungkin karena sejarah dari brandnya. Misalnya kayak House of Creed. Kenapa dia bagus? Oh, karena dia dulu misinya untuk Royal Family, the quality of the juice gitu. Jadi sebenarnya ini jawaban akan sangat relatif kalau kita tanyakan ke orang-orang. Tapi kalau buat gua, parfum yang bagus itu adalah Versi cowok wangi ya, Iya. versi cowok wangi ya. Parfum yang bagus adalah parfum yang di semua lininya itu pas. Harganya pas, performance-nya tidak sekencang itu, pas. Quality juice-nya of course sudah harus bagus, tapi pas untuk harga yang tidak terlalu mahal. Oke. Gitu. Jadi kayak semuanya pas. Kenapa? Karena buat gua, parfum itu harus bisa di-afford sama semua orang. Honestly speaking, sebagai Creed fanboy, tidak semua orang afford Creed, Yeah, right? yes. Ya kan? So, yang bisa bilang Creed bagus itu cuma orang-orang yang memang Creed fanboy dan memang ya yang bisa afford. Tapi mungkin orang-orang yang nggak bisa afford, mereka tidak bisa menikmati keindahannya Creed. Betul. Gitu. Jadi kalau buat gua, parfum bagus yang semuanya itu merata dan pas. Oke. Nah, di keadaan kita yang mungkin sekarang kita tahu lah ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih Bang. From your point of view Bang, orang-orang yang rela nggak makan, rela ngejual barangnya dia untuk beli parfum, ada tanggapan nggak sih dari lu sendiri? Oke, before that gue pengen nanya lu,
is that even real? Is that even a real thing? Yes. A lot of people in my comments, teman-teman juga di komen-komen kita banyak banget yang bilang, aduh gue harus nabung lagi, dan even ketika gue nge-live, aduh bang, oke gue nggak makan deh minggu ini buat ini segala macam. Wow. Yeah, that's the reality bang. Gue karena jarang live ya, jadi kayak, man, don't do that. Yeah, agree. Don't do that. Don't do that, please. Kayak, oke. When we talk about perfume, lo hanya akan pakai perfume dan dipuji orang ketika orang itu bisa notice wangi lo. Itu pun tidak sesering itu, bener nggak? Betul. Iya kan? Betul. Yang pertama, jadi buat gua, daripada lo pakai parfum untuk dinotis orang, untuk dipuji orang, atau just to make you feel good about yourself, why don't you eat and fill your stomach? Yeah, agree banget. You have to live, right? Yeah. So buat even me personally, if someday dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus, if someday gua mungkin diizinkan Tuhan untuk berada dalam suatu keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, if I have to sell my perfume so that I can live, my wife can live, my daughter can live, I will sell it. Yeah. Even though it's great, you name it. Gue setuju banget sama lo. Karena sekarang gue tanya balik sama lo sebagai orang yang koleksi perfume, oke? Puji Tuhan kita masih dikasih waktu untuk kayak kita bisa afford, right? My question to you is, mau sampai kapan lo beli parfum terus? Right, itu satu. Yang kedua, mau sampai kapan lu berkonten di dunia parfum? That's the big question, right? Because for me, everything in this world ada tenggat waktunya, ada expiration date-nya. Even though orang bilang parfum tidak ada expiry date-nya, once lu taruh itu parfum dengan cara yang salah, rusak. Betul. Even lu bagus-bagus beli Absolut Ventus for 10 million rupiah. Coba lihat deh, 6 years from now. Karena kita koleksi parfum, gak mungkin habis, bener ya? Betul. Gak bakal bisa dihabisin. 6 years from now, parfum gue pasti akan rusak semua. Agree. Lo mau beli Amuach, kayak beli Roja, kayak 5 tahun dari sekarang mau ditaruh baik-baik pun pasti udah berubah. Iya betul. Gitu loh. Jadi buat gue, hiduplah, makan, hidup. Dengar guys. Mending lu bisa makan dan hidup, tapi lu berdampak buat orang lain daripada lu wangi, tapi lu tidak berdampak buat orang lain. Itu words. Itu mahal guys ilmunya. Is there any favorite house, favorite brand, atau favorite perfumer yang lu suka banget, lu ikutin banget? Mungkin ada nggak bang? A lot of names. Is it okay? Yeah, it's okay. Quinton, of course. Quinton Dish. Like, you know, the king. Okay, lu sadar nggak sih? Quinton really know how to please people. Yeah. Dia mau bikin perfume yang paling mass pleasing pun sampai yang dalam tanda kutip tricky, orang bisa suka loh. Iya, hebat sih dia. Lu udah sniff Ganymede nggak? Iya. Ganymede tuh tricky nggak? Tricky lah, metallic, leather, curry. Ya, enak kan? Enak sih. Tapi when we talk about Jean Paul Gaultier's, yang Lemal Elixir, you know how gila famous banget. that perfume. Gila banget. Iya kan? Yeah. Jadi kayak semua spektrum dari rata kiri sampai rata kanan, he can do it. Ganymede Extract itu parfum paling tricky yang gue punya. Tapi made by Quinton Dish, gue tetap beli, gue tetap pakai gitu loh. Sama kreatornya Imagination, Cavalier namanya. Oh itu. Oke. Sama Indonesia. Oke, Indonesia. Kita masuk Indonesia nih. Gue suka sama Ligia. And then gue suka sama Mas Moy. Oh, sama satu lagi namanya Dekito. Oh, oke. Itu dari Solivagan namanya. He's crazy genius. Jadi gue pernah bikin parfum sama dia. Gue cuman describe yang gue inginkan tuh through voice notes. Dan dia bikin exactly apa yang ada di kepala gue. Damn. That guy is genius. Oke. He's underrated, but he's genius. Salah satu kreasi dia namanya Bloody Luwak. Oh, aku pernah dengar Bloody That's the guy. Luwak. Nah, pernah nggak sih bang beli saham collection yang memang lumayan mahal gitu, lumayan pricey gitu? Lu beli collectionnya. After lu beli, lu ngerasa kayak, aduh, gue lumayan nyesel nih belinya. And then karena bro punya perfume yang lumayan banyak gitu. Gimana sih lu menyangkapinya? Oke. Pertanyaannya ada apa tidak, bukan cuma ada atau tidak. Iya, banyak. Banyak, man. Lu blind buy? Blind buy. Oh, iya, sama. I'm also blind buy. Nih. Malah bukan cuma blind buy, man. Ada yang gua karena impulsif ya. Spray di kulit, sniff, enak nih. Iya. Bawa pulang, kata dry down-nya gue gak suka. Cara gue menyikapinya adalah satu. Tentu ya itu something yang gak bisa diandan kan. Tapi buat gue, akhirnya gue melihatnya sebagai gini. Setiap parfum yang gue beli, walaupun ternyata pada saat itu mungkin gue kurang cocok. Tapi gini, kita sebagai orang yang suka parfum, hidung lu tuh akan grow. As time goes by, hidung lu tuh akan grow. Ada parfum yang dulu mungkin kayak 6 bulan yang lalu lu gak begitu suka. Tapi seiring berjalan waktu, lama-lama, oke, I can accept this. And then berubah menjadi kayak, gue suka banget. Ya, ada kayak gitu juga. Nah, itu Terre d'Hermé di gue. Itu Terre d'Hermé nih gue. Gue beli kayak 4 tahun, 3 tahun lalu pas awal gue suka perfume, everyone di luar, obviously pada ngomong itu enak, gue beli kayak, sumpah ini gak worth it banget nih, old school banget nih, gak enak banget nih, terlalu green buat gue. Right now, itu jadi one of the best perfume yang gue suka. Itu happen sama gue Ganymede. Oh, Ganymede? Ganymede Extract tapi. Blind buy, semprot, aduh, bau kari. Gue diemin lama, tapi satu kali waktu, udah beberapa lama gitu gue coba pakai, I can find the beauty. Gue udah mulai ketemu kayak, oh,
indahnya di sini. Jadi akhirnya cara gue menyikapinya adalah just let it sit, biarin aja, gitu loh. Kayak kalau lu terlalu cepat ketuk palu untuk kayak gue menyesal, sometimes lu akhirnya tidak membiarkan perfume itu dan tanda kutip nyekolahin hidung lu. Iya, betul, Gitu loh. betul. Karena beberapa lama poinnya bagus banget barusan. Iya, karena beberapa lama setelah itu, sometimes lu bisa jadi suka. Tapi pertanyaan berikutnya, ada yang pada akhirnya gue tetap gak suka nggak? Tetap ada. Oh, ada. Ada yang bertengkar sampai sekarang gue speknya cuma 3 kali, gue gak suka. Tapi kenapa gue tetap tidak mau jual parfumnya? Kenapa gue tetap taruh di situ? Itu sebagai pengingat bahwa gue dulu orang yang tidak bisa afford ini, tapi Tuhan bisa bawa gue sejauh ini untuk gue bisa afford satu barang ini. So it's an inspiration untuk gue, untuk ingat bahwa ketika lu melibatkan Tuhan dalam kehidupan lu dan lu juga bekerja keras dalam kehidupan lu, you can basically afford something that you need and want. Ya. Bukan cuma need, but want. Gitu loh. So itu menjadi pengingat buat gue. Bagus banget poinnya bang. Kita tahu semua perfume tuh adalah something yang valuable banget buat kita. Mungkin ada 1 atau 2 botol yang secara sen tuh, oh ini something yang gue remember banget. Oke, ya. Ada nggak satu gitu bang, yang mengingatkan lu sama something atau sama seseorang? Oh banyak banget. Miss Dior Blooming Bouquet. Oke. Itu memorable banget karena itu adalah signature scent istri gue. Sama Narciso Rodriguez yang warna putih apa Pure Mask ya? Iya, Pure Mask. Itu signature scent istri gue. Saudas Delina. Itu kayak itu setiap kali gue situ gue kayak oke, ini istri gue. Yang pertama. Yang kedua adalah Creed Aventus. Creed Aventus yang OG. Itu mengingatkan gue sama istri gue karena itu hadiah dia pertama kali untuk gue. Merinding gua. Gitu. Absolute Aventus. Karena itu adalah hadiah kedua dari istri gue buat gue. So, beberapa perfume betul-betul memorable buat gue. Itu justru dari orang yang paling penting di hidup gue saat ini, which dari istri gue. And then, gue mulai berpikir ya, kalau kita mau menyadari suatu hal ya, bahwa keindahan parfum itu lebih daripada cuman wanginya setahan apa gitu. Iya, agree banget bang. Tetapi lebih kepada kayak ada kesan sentimental nggak di balik parfum ini. Betul. You know, kadang kita terlalu dibutakan sama ini parfum tahan berapa lama di kulit. Lo lupa bahwa lo harus appreciate diri lo karena lo kerja keras untuk mendapatkan parfum ini. Iya, agree banget. Gitu. Jadi kayak ketika lo parfum ini itu bisa menjadi satu hal yang kayak, oke, ini pengingat buat gue bahwa tadinya gue tidak afford parfum ini, tapi karena gue kerja keras, gue berdoa, Tuhan kasih gue kesempatan untuk bisa punya parfum ini, gue harus kerja keras lebih hebat lagi supaya gue bisa afford ini. Kayak menjadi pengingat aja sama kayak poin gue sebelumnya. Setuju banget sih. Gitu. Setuju banget. So man, perfume bukan cuma art, perfume bukan cuma wewangian, tetapi itu sebagai pengingat. Gitu loh. It's also a huge reminder ya untuk our milestone di life. Aku itu keren banget sih poinnya. Karena buat gue ya, ada momen yang kayak misalnya kayak gini, ada momen penting ketika lo melamar cewek lu, pada situ tuh cewek lo lagi pakai parfum apa, you will remember that day. Atau hari yang sekali untuk seumur hidup, pada saat lo menikah di depan altar sama istri lo, dia pakai apa, lo pakai apa, itu akan menjadi pengingat untuk kalian berdua. Agree. And itu buat gue sakral banget. Dan itu tidak peduli harganya berapa. Lo bisa pakai parfum lokal, lo bisa pakai parfum impor, tetapi the story behind it, the value behind it, itu yang bikin dia jadi mahal banget. Jadi mahal banget, jadi gak bernilai harganya. Parfum harga 200.000 bisa sangat mahal karena apa? Karena istri gue pakai pada saat dia bilang I do sama gue. Merinding banget. Itu man. Dia pengen tanya buat ke teman-teman pasti pengen banyak tahu nih perihal ini. Best house from Pintang. Best house from local, best house from niche, dan best house from designer. Let's go. Yang paling gampang dulu ya. Best house from niche sudah pasti gue Creed. Oke. Sudah pasti ya. From a Creed fanboy itu Creed fanboy. Creed. Designer, nah ini agak tricky. Tapi setelah dilihat dari koleksi gue, ternyata perfume designer paling banyak yang gue punya itu YSL. Gue punya YSL dari L'Homme, La Nuit, sampai ke Y, sampai ke Myself, sampai gue punya juga yang LVDP-nya. YSL tuh paling banyak di koleksi gue. YSL is so much pleasing. Cara mereka goreng parfumnya bagus. Dan dari La Nuit, L'Homme, Y dengan Myself ada benang merah DNA YSL yang nggak bisa hilang. They have that identity. Kayak begitu sih. I know for sure this is YSL. Kalau gue lihat lu juga kayak from my point of view, Bang Sam fresh pasti. Dan menurut gue YSL cocok banget sama lu. Itulah kenapa beberapa perfume yang collab sama gue juga bikinnya freshies. Kayak misalnya Usual Bergamot, Nostalgia, Echoes of Aqua. Anyway, ini dua adalah brand perfume lokal yang gue acungin jempol, bagus gitu. Usual. Kenapa? Usual itu adalah perfume yang betul-betul melawan arus. Di saat brand lokal itu mencoba untuk membuat parfum sekenceng-kencengnya, Usual mencoba untuk bikin parfum seintimate-intimatenya. Makanya dia bikin Nothing, dia bikin Smells Like Nothing. Nothing itu ya? Kenapa? Karena mereka tuh betul-betul darinya gini, perfume should be intimate. Perfume should be remembered as something yang betul-betul close ke lu gitu loh. You know, kenapa Creed Aventus dengan harga semahal itu dia tidak sedar dari itu?
Karena orang-orang yang betul-betul menghargai suatu quality atau suatu aroma dari perfume, sometimes betul-betul bisa dirasakan in a very close proximity. Karena kadang-kadang kalau terlalu jauh itu malah mengganggu orang sekitar. Kayak can you imagine lu pakai something yang kayak dar-dar banget ya, lu masuk lift yang penuh orang. Nah itu pasti nggak banget. Karena gue pernah kejadian sama gue. One thing yang gue nggak suka dari Ombre Nomad adalah kalau orang masuk di lift pakai Ombre Nomad, gue sesak napas. Itu kacau sih. Yes. Itu kacau sih. Gitu loh. So, lu sadar nggak sih? Kadang-kadang orang-orang yang tajir, orang-orang yang kaya, dia punya parfum itu kayak baru kecium kalau misalnya kayak lu dekat banget atau pelukan sama mereka. Iya, gitu loh. Iya. Jadi kayak gue ngerasa kayak, oh ini silent rich nih kayak gini nih. Tapi mungkin itu value-nya kerja, I don't know, gitu loh. So, visual, and then habis itu ada nostalgia. Kenapa gue mau berkolaborasi dengan nostalgia? Karena memang yang punya nostalgia ini memang dia perfume entusias juga. Gitu loh. Jadi kayak gue percaya hidungnya, dan orang yang memang fragrance entusias, kalau dia tuh bikin parfum, sudah pasti gak bakal salah-salah. Karena dia berangkat dari standar yang tinggi, gitu loh. Nah, yang ketiga, Hauser. Hauser itu Indonesian niche quality banget. Yang keempat, Mykonos. Kenapa Mykonos? Mykonos adalah parfum lokal yang sangat mengerti orang Indonesia maunya apa. Artinya dia betul-betul paham sama market Indonesia. Itulah kenapa setiap parfum yang keluar pasti laku. Kenapa setiap kali event mereka punya booth ramai sekali. Ya ramai banget kemarin. They really know apa yang menjadi keinginan orang Indonesia. Harga terjangkau, aroma enak, tahan lama. They have it for 200, 300. Ya. Yang kelima, Felixir. Felixir keren banget, man. Namanya dia redefining luxury kan. Sekarang gini, mereka bisa membuat clone yang terdekat dengan inspiratornya. Kita semua di sini kumpul fragrance enthusiast, right? Kalau gue pakai Felixir dengan YSL Myself, can you tell the difference on skin? Kalau gue lewat depan lu zeng. Yang tadi lu, ya. Iya. Kita hanya tahu bedanya kalau kita betul-betul tempel di hidung. Betul. Dan itu lu butuh waktu untuk masalahnya kalau udah pakai di kulit, emang ada orang mau cium leher lu? Iya. Kan? Gitu. Jadi Felixir buat gua, dia pengen kasih kesempatan untuk orang-orang bisa membayar harga dengan cukup terjangkau, tetapi ngerasain begini loh rasanya pakai parfum mahal. Begini loh aroma parfum mahal. They are legit. I agree with you, they are legit. Yes. Felixir sangat amat mengagetkan saya. Terakhir, Tintang. Nggak, Tintang. Amouage. No, the cheaper one. Jangan Amouage dong, jangan Amouage. I really wanna dodge the bullet. Okay. Gua antara French Avenue atau Afnan. Dua. Oke. French Avenue. Oke. But Amouage is Tintang. Amouage is Tintang, man. Tapi betul sih, nggak salah sih. Gisa is Tintang, right? Iya, Gisa. Oke, Bang. Kan gue masih baru. Kenapa sih lu tertarik buat follow gue? Because why not? Because I can. That's why. Kenapa? Kita sama aja. Kita cuma beda start aja. Same people. Kita makan nasi, kita punya parfum. Iya. Kita sama-sama punya handphone, sama-sama punya TikTok, sama-sama content creator. Why not? If I can, I will. Dan gue appreciate karya lu, gue suka karya lu, gue suka point of view lu, gue suka video-video lu, ya gue follow yang gue mau, yang gue suka. Karena banyak juga untuk content creator gede, baik itu luar maupun di sini yang kayak ya gue nggak mau follow karena mungkin buat gue kayak tidak menarik mata dan hati gue untuk follow, gitu loh. Ya, that's the reason why I can. Thank you so much, Bang. Thank you so much. I also learn a lot from you. Man, gue juga learn a lot from you. You have to know. Guys, gue mau ngomong sekali lagi. Bang Sam adalah orang yang pertama follow gue as content creator. Followers masih 20, man. Even my own parents belum follow gue. At the time lu udah follow gue. I can see potential. I mean, man, ini something yang gue pengen share ya. Sometimes di angka yang semakin besar, kalau kita mau melihat realitas sosial media, angka followers semakin besar, rasa percaya orang itu semakin mengecil. Angka followers semakin kecil, rasa percaya orang itu biasanya sangat tinggi. So ketika gue ngelihat punya follower, gue ngelihat bagaimana interaksi orang di kolom komen, gue tahu bahwa lo adalah content creator yang terpercaya. Karena yang lo review itu barang yang lo beli. Kalau misalnya memang lo bilang ini biasa aja. Kalau memang lo beli ini lo suka ya, lo review. And that's a very good point. Dan gue berharap as you grow, lo harus mempertahankan honesty. Of course. Itu jangan sampai hilang. 100%. That's my integrity. Saya akan pertahankan. Iya. Karena kayak misalnya di gue punya followers sudah 100k. Ketika gue bilang ini jujur dari pengalaman gue, orang udah skeptis duluan. Karena the number is so big. If you can build it dari angka masih sekarang follower berapa? 2000-an? Dari 2000-an up dengan integritas yang sama, you'll be great. Thank you. You'll be great. Thank you. I will. You have to. Sama yang terakhir, Bang. Ya. Kita udah banyak banget ngomongin mengenai tanggapan-tanggapan orang mengenai parfum, mengenai industri parfum yang sekarang. Is there any tanggapan, Bang, yang pengen disampaikan ke teman-teman? Oke. If we can keep the environment healthy, kenapa harus bikin environment jadi nggak healthy, right? Kalau kita bisa keep it as positive as we can be,
Kenapa harus dibikin keruh? Tetapi sebenarnya ada hal baik juga, supaya kita juga bisa memilih, kita bisa follow content creator yang seperti apa. Semua orang punya handphone, semua orang bisa beli barang, semua orang bisa review barang yang mereka beli. Tetapi nggak semua orang bisa jadi content creator. Tidak semua orang bisa jadi influencer. Kebanyakan orang yang punya handphone dan kamera nggak jadi influencer, jadi influenza. Jadi penyakit buat orang lain. So, yang membedakan antara content creator dengan orang lain adalah train of thoughts-nya, proses berpikirnya, creative thinking-nya. Kalau lu mau cepat punya angka besar, gampang. Bikin hal yang bikin konflik, bikin drama, lu bikin hal yang dalam tanda kutip rage bait, karena itu pasti rame. Tetapi lu akan dikenal sebagai oh ini si Ed ya, yang kontennya semua nyindir ya. Atau mungkin lu punya angka nggak langsung naik gitu, tetapi lu membangun integritas secara pelan-pelan. Itu akan lebih indah. Bagaimanapun, apapun yang ada di sosial media will last long, bahkan mungkin for eternity dia akan last di situ. Kalau lu sudah menikah dan lu punya anak, akankah dia bangga sama lu kalau dia lihat konten bapaknya di TikTok? Gue tidak mau meninggalkan legacy untuk anak gue ngeliat konten bokap gue tukang nyinyir ya di TikTok, bokap gue kok marah-marah mulu di TikTok. Dia pengen ketika dia lihat handphone, dia bisa bangga sama teman-temannya, ini bokap gue, cowok wangi. Jadi semua hal yang gue lakukan di sosial media, sekarang paradigmanya udah shifted. Untuk bagaimana gue meninggalkan legacy buat anak gue, untuk cucu gue, untuk orang-orang ke depannya. Jadi semua orang yang lihat konten gue, terinspirasi untuk membuat konten yang positif. Di tengah banyaknya konten-konten creator yang sayangnya menempuh jalur drama dan konflik untuk naik. Gitu. Karena for me personally, gak ada gunanya lo punya grow angka itu gede, tetapi lu tidak meninggalkan legacy yang baik. Agree banget sih. Gitu loh. That's words, 100% words. Percayalah, semua orang bisa naik, semua orang bisa grow, tapi bertahan di situ nggak semua orang bisa. It's your attitude yang bakal menentukan apakah lo bisa bertahan di atas atau enggak. Enjoy the process. Kadang-kadang orang pengen cepet. Pertanyaan gue, lu berlomba dengan siapa sih cepet-cepet kayak gitu? Lu nggak berlomba dengan siapa-siapa. Hey, dunia content creator lu tidak sedang berlomba. Lu sedang tidak berkompetisi. Lu sedang menciptakan sesuatu yang namanya seni yang sudah pasti akan ada orang yang bisa appreciate. So be faithful to that. Lu setia dengan karya lu pasti bakal attract people, dan konten lu akan attract orang yang juga suka sama dia. Kalau lu punya konten nyinyir ya lu attract orang yang nyinyir. Lu bisa bayangin nggak setiap konten lu isi nyinyir semua, iya kan? Nggak enak sih bang. Iya. Walaupun mungkin grownya cepat ya kan, bisa jadi. Tapi kalau misalnya lu naikin konten lu review, mungkin yang nonton sedikit. Tapi gue mau jujur juga ya sama teman-teman yang komen di tempat gue. I really appreciate them juga. They are all positive. That's what I'm talking about. Because you build a positive attitude. Lu punya video positif, lu bisa membahasakan bagaimana sebenarnya lu tidak begitu suka sama perfume ini in a very polite and good way. That's why I follow you. That's why kenapa gue bilang lu potensial, because you know bagaimana membahasakan sesuatu yang lu tidak suka di internet dengan cara yang sangat baik. Thank you. That's a very good thing. Thank you bang. Gue ya, kalau kita bisa mempertahankan untuk kita punya circle yang sebenarnya kecil, orang-orang ini kita akan ketemu terus, betul nggak? Iya. Gue akan ketemu muka lu di event mana? Yeah. Pasti. Kita akan ketemu di singgungan. Lu bayangin kalau ini beef sama ini, aduh ya janganlah. Capek men. Yeah. Hidup udah susah, nggak usah dibikin susah lagi. Iya betul. Gitu betul loh. banget, betul banget. Dan lu sadar nggak, kita sebagai manusia kita nggak hidup untuk diri sendiri, right? Iya. Kita hidup untuk orang lain juga. Iya. Impact apa yang bisa kita kasih ke orang? So, kenapa lu harus menciptakan suatu hal yang dalam tanda kutip drama dan berkonflik just for your own pleasure, tetapi sebenarnya itu berdampak buruk buat orang lain. Kasihan teman-teman yang mungkin sedang berjuang juga dengan konten mereka yang positif, gitu loh. Jadi buat gue ya, ayolah kita sama-sama berada di kolam yang sama. Let's keep the pool clean. Ya. Jangan ngotorin kolamnya. Setuju. Gitu. That's all. Setuju, Itu dari gue. Wah, daging banget ya guys ya. Thank you banget saya udah Thank you so much. ngobrol. Thank you so much. It's such a pleasure gue bisa ada di sini. Thank you so much. Such a pleasure. Thank you so much bang. I Makasih really buat learned a lot from kesempatannya. you. You inspired me a lot. Man, A lot of things. same. That your bad though.